Saudara, bedah politik bersama Profesor Saiful Mujani kali ini akan membahas topik mengenai reaksi publik pada pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Profesor Saiful, tiba-tiba kita disuguhkan realitas politik yang mengejutkan ya bagi banyak orang, bahwa PKB pada akhirnya bergabung dengan Nasdem dan mengusung Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar. Dan mereka melakukan deklarasi dengan cepat di Surabaya tanggal 2 September 2023 lalu. Nah, kita ingin tahu di tingkat publik bagaimana reaksinya. Kalau di media kan kita sudah menyaksikan banyak sekali perbincangan tentang itu. Di publik sendiri bagaimana reaksinya? Setidaknya kalau kita lihat dari dukungan publik pada pasangan capres. Katakanlah kalau kita coba simulasikan antara Ganjar Pranowo berpasangan dengan Ridwan Kamil melawan Anies Muhaimin dan Prabowo Erick Thohir. Tentu saja bisa berpasangan, dua kandidat ini bisa berpasangan dengan yang lain. Tapi coba kita lihat simulasinya bagaimana setelah deklarasi itu. Dan juga yang perlu juga kita ketahui bagaimana komposisi para pemilih partai terhadap dukungan terhadap para capres pasca deklarasi tersebut. Oke, Bung Saidiman, terima kasih. Iya, saya kira ini cukup menarik dan mungkin mengejutkan bagi banyak pihak karena keluar dari perkiraan-perkiraan sebelumnya, termasuk saya sendiri nggak pernah menghitung bahwa Anies akan berpasangan dengan Caimin, kira-kira begitu ya, karena kalau melihat kebiasaan PKB selama ini itu mungkin seingat saya belum pernah berkoalisi dengan PKS, sementara PKS kan sudah menyatakan dukungan terhadap Anies Baswedan. Jadi walaupun apakah itu akan berpengaruh terhadap PKS sendiri, apakah PKS mau tetap mendukung Anies dengan siapapun pasangannya atau bagaimana, kita tidak tahu. Mungkin saja itu akan konsisten seperti itu, tapi bagi saya yang menarik adalah bagaimana PKB bisa berkoalisi atau bekerja sama dengan PKS. Itu satu sisi. Dan sisi yang lain, memang kita menangkap keseriusan Caimin untuk menjadi presiden. Jauh-jauh hari dia kan udah declare, partainya udah mensosialisasikan Caimin untuk menjadi calon presiden. Suatu harapan dan cita-cita ketua partai, saya kira itu normal ya. Bahwa kemudian itu akan tercapai atau tidak itu soal yang lain lagi. Setidak-tidaknya Caimin membayangkan dirinya akan menjadi calon wakil presiden. Jadi saya kira dia tidak bisa memegang kesepahaman sebelumnya dengan Gerindra, karena mungkin Gerindra tidak memberikan keputusan sesuai dengan harapannya, tentu saja. Jadi Caimin menjadi wakil Prabowo itu memang serius gitu. Nah, oleh karena itu kemudian ketika Prabowo atau Gerindra belum mengambil keputusan dan ada peluang untuk dia maju sebagai calon wakil, itu nampaknya diambil oleh Caimin ya. Jadi Caimin memang serius ingin jadi wakil gitu ya. Apapun kalau kita bicara dalam diskusi kan tidak banyak yang menghitung. Bahkan mungkin Caimin itu sebagai satu langkah saja sebetulnya dengan Gerindra itu, bahwa dia memang tidak terlalu serius lah untuk jadi wakil Prabowo gitu ya. Koalisi mungkin, tapi kalau untuk jadi wakil mungkin agak susah. Ya buktinya ya Gerindra sendiri nggak bisa ngambil keputusan ya untuk Caimin. Jadi itu terus-menerus ditunda-tunda, ya kan banyak kalangan yang bicara bahwa Prabowo dan Gerindra ingin PKB-nya saja, bukan ingin Caimin, ya kan gitu loh. Tapi Caimin nampaknya tidak begitu, dia serius ingin jadi wakil. Maka karena itu
ketika ada kesempatan, ada peluang yang ditawarkan oleh Nasdem, nah dia mengambil kesempatan itu. Menurut saya itu latar belakangnya ya, kenapa kejutan itu terjadi gitu ya. Lepas dari hasilnya akan jadi seperti apa. Oleh karena itu satu hal yang menarik ini menjadi sangat penting kemudian bagaimana pemilih Indonesia bereaksi terhadap keputusan yang dibuat dengan menarik itu gitu ya, out of the box gitu ya, keluar dari perkiraan banyak orang, pasangan Anies Baswedan dengan Caimin, kira-kira begitu. Ada yang mengatakan ini pasangan Islam tradisionalis dengan modernis, mungkin HMI, ya, PMII. Iya, iya bisa ya dicari-cari ininya penjelasannya kira-kira begitu. Bahkan saya melihat atribut yang mengatakan kalau HMI dengan PMI bersatu sudah bisa, nggak ada yang bisa mengalahkan. Kira ada yang mengklaim kayak begitu ya, bahwa itu benar atau tidak itu soal lain gitu. Tapi setidak-tidaknya ada alasan lah ya, ada alasan bahwa ini dua kekuatan. Setidak-tidaknya yang Anda sebut tadi kekuatan modernis dengan NU dalam hal ini. Dan nggak tahu Anies tuh kan bukan Muhammadiyah juga gitu ya, tapi representasi dari HMI, HMI-nya HMI yang MPO gitu ya, yang karena HMI ada bervariasi gitu ya. Nah itu yang lebih dalam tanda kutip lebih Islam politiknya lebih kuat di HMI MPO itu. Nah, dan itu mungkin satu faksi pewaris dari tradisi politik modernis, sebutlah begitu, Masyumi dalam hal ini gitu ya. Jadi penjelasan ini kombinasi yang bagus, saling mengisi antara PKB dengan Anies, bukan dengan Nasdem loh. Bicaranya kita Anies kan, kalau Nasdem kan bukan partai modernis gitu ya. Lebih nasionalis. Dia lebih nasionalis kira-kira begitu. Tapi Aniesnya yang didefinisikan, atau dalam hal ini PKS, PKS yang lebih modernis. Jadi kalau ketemu PKB dengan PKS itu artinya ketemu sayap modernis dengan sayap tradisionalis. Kira-kira ditambah satu sayap nasionalis Nasdem. Jadi lengkap kira-kira kan begitu. Secara teoritis tiga partai itu merepresentasikan tiga itu. Tiga entitas sosiologis pemilih kita, yaitu tradisionalis NU, modernis PKS gitu ya, dari satu faksi dari Masyumi, dan ketiga nasionalis Nasdem dalam hal ini. Jadi dilihat dari situ itu lengkap gitu ya menurut saya koalisi ini. Saya belum tahu apakah PKS konsisten mendukung Anies, setidaknya belum deklarasi bersama, tapi saya mengikuti berita kelihatannya akan tetap mendukung Anies, kira-kira begitu. Mungkin itu sangat terbuka kemungkinan itu, dan menurut saya itu bagus dalam pengertian tadi. Ini koalisi yang merepresentasikan tiga blok sosiologis yang berbeda, kira-kira gitu Bung Saidiman ya. Nah, mungkin orang tidak berpikir gitu, tapi minimal kita menemukanlah penjelasannya Bung Saidiman seperti itu ya. Nah, menarik juga kebetulan ya, begitu ada deklarasi itu kita punya ngecek untuk mengetahui bagaimana dukungan pemilih nasional kita terhadap deklarasi ini yang dibuat tanggal 2 September di Surabaya. Kemudian tanggal 5 beberapa hari, 2-3 hari setelah deklarasi kita membuat survei telepon ya. Survei telepon itu merepresentasikan 80% pemilih, tidak semua pemilih nasional. Cuma kita ingin ngecek aja di kalangan yang 80% ini yang punya telepon tersebut itu seberapa kuat responnya, atau setidak-tidaknya reaksi terhadap pasangan ini seperti apa ya. Positif ataupun negatif itu soal yang lain, tapi kita ingin tahu. Nah, potensial yang lebih cepat menangkap informasi deklarasi itu adalah orang yang punya akses terhadap media massa, termasuk media online, dan itu adalah orang-orang yang menggunakan internet. Yang potensial adalah orang yang punya telepon dalam hal ini. Jadi mungkin orang di desa di luar Pulau Jawa
itu kemungkinan belum tahu pasangan ini. Oleh karena itu bertanya pada orang yang punya akses pada media online itu menjadi penting gitu ya. Setidaknya untuk sementara ini, tentu aja dalam waktu sebulan 2 bulan ke depan kita punya survei nasional. Bahkan mungkin minggu depan kita udah punya survei nasional. Pas deklarasi kita melakukan survei nasional juga tatap muka, dan survei telepon ini lebih duluan karena lebih cepat selesai ini hasilnya, dan juga cukup memberikan tempat bagi orang yang sudah tahu deklarasi tersebut gitu ya. Jadi menurut saya survei telepon ini bisa menggambarkan situasi sentimen pemilih terhadap deklarasi pasangan Anies dan Muhaimin Iskandar yang dikenal sebagai pasangan Amin, kira-kira begitu ya. Nah ini hasilnya Bung Saidiman ya. Jadi kalau diadakan pemilihan, nah kita tadi Anda menyebut ini karena kita ingin ngecek pasangan, oleh karena itu ini pasangan langsung ya. Jadi pasangan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar, gitu ya. Kemudian kita bikinkan simulasi. Ini hanya sebuah simulasi. Sebenarnya target kita adalah ingin tahu pasangan Amin ini, gitu ya. Oleh karena itu lawannya bisa dibuat berbagai simulasi. Tapi di sini kita hanya membuat satu simulasi sesuai dengan perkembangan berita dan opini yang berkembang. Dalam hal ini Ganjar akan berpasangan dengan siapa, kan belum putus. Tapi kan udah banyak pembicaraan. Salah satu yang dibicarakan adalah Ridwan Kamil, mungkin dengan Ganjar Pranowo. Kita dapat informasi udah ketemu dengan PDI Perjuangan Ridwan Kamilnya, walaupun belum putus gitu ya. Itu satu. Kedua, Erick Thohir berpasangan dengan Prabowo Subianto gitu ya. Itu juga mungkin karena Prabowo ini di samping ada Golkar juga ada PAN, dan kita melihat PAN adalah pendukung Erick Thohir untuk menjadi wakilnya dengan siapapun, termasuk dalam hal ini dengan Prabowo. Dan Pak Erick sudah sosialisasi juga. Udah melakukan sosialisasi cukup lama gitu ya. Dan oleh karena itu simulasi ini itu ada dasarnya untuk kita buat gitu ya. Tentu aja pasangan Prabowo dengan Erick atau Ganjar dengan Ridwan Kamil bisa berubah dalam waktu bulan-bulan ke depan, hari-hari ke depan ini, dalam waktu yang tidak terlalu lama. Tapi mungkin ya Anies dengan Muhaimin mungkin udah relatif stabil, anggap begitu. Oleh karena itu terhadap 3 pasangan ini, pasangan Amin, pasangan Prabowo Erick, dan pasangan Ganjar dan Ridwan Kamil, itu yang ingin kita tes bagaimana reaksi, terutama kita ingin melihat reaksinya terhadap pasangan Amin. Itu Bung Saidiman. Survei dilakukan 5-8 September gitu ya. Dan margin of error-nya sekitar 2,9% ya. Sampelnya 1212 ya. Margin of error-nya sekitar 2,9% plus minus gitu ya. Nah ini Bung Saidiman hasilnya ya. Kalau kita ditanya, kalau diadakan pemilihan sekarang, waktu survei dilakukan, gitu ya, pasangan mana yang akan pemilih pilih, kira-kira begitu. Anies gitu, ini menurut sesuai dengan abjad, Anies duluan, kemudian Ganjar, kemudian Prabowo kan, alfabetnya begitu. Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar 16,5%, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil 35,4%. Prabowo Subianto, Erick Thohir 31,7 ya. Kalau kita belum pernah membuat simulasi Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar. Oleh karena itu kita tidak bisa membandingkan apakah sentimen pemilih di waktu survei dilakukan itu positif atau negatif gitu ya, menguat atau melemah atau stabil, karena sebelumnya belum punya gitu. Tapi setidaknya ini jadi benchmark untuk survei-survei yang akan datang, kira-kira gitu Bung Saidiman, untuk perbandingan. Tapi mungkin kita bisa membuat perbandingan kalau Anies Baswedan sendiri saja gitu ya. Oke. Nah selama ini saya tidak sajikan di sini, tapi Anda bisa cek, bisa lihat kalau 3 pasangan
Anies di survei kita terakhir misalnya, ya Anies di angka 20-an%. Sekitar 20%. Iya kan? Jadi ketika Caimin dimasukkan, angkanya sedikit menurun gitu ya. Kalau margin of error 2,9%, 2 kali margin of error kan sekitar 6% sebenarnya ya. Jadi ini kalau sebut turun itu tidak secara statistik tidak terlalu signifikan efek dari pasangan dari Caimin ini terhadap Anies. Kelihatannya menurun gitu ya, tapi kalau kita bicara secara statistik itu kita tidak bisa menyimpulkan itu menurun gitu ya. Tapi ada gejala seperti ini bahwa setidaknya pasti tidak naik. Itu kan, yang pasti tidak naik ya gitu loh. Saya lebih aman mengatakan itu relatif stabil gitu ya. Kalau naik kita membutuhkan lebih dari lebih dari 6%, 2 kali 16 mungkin angka 20. Kalau angkanya sementara sebelumnya kita mendapatkan survei di angka 20% pada Anies. Jadi kalau angkanya itu 20 saja ya, itu berarti kan stabil. Ya. Nah ini di bawah 20, tapi kita ngitungnya lebih optimis saja. Kalau hitung secara optimis ini tidak turun, tapi relatif stabil lah. Karena tidak di bawah 2 kali margin of error, Bung Saidiman ya. Walaupun ada gejala. Nggak tahu gejala itu ya. Soalnya gini, Profesor Saiful, kalau kita lihat reaksi yang paling keras setelah deklarasi itu kan dari satu partai yang sebelumnya mendukung, Partai Demokrat. Apakah kemudian karena reaksi begitu keras, jadi keluarnya lebih cepat daripada yang mau masuk, kan ini harus pelan-pelan biasanya untuk pasangan yang baru. Iya, kalau Anda melihat dukungan terhadap Anies itu representasi dari 3 partai sebelumnya, dalam hal ini Nasdem, Demokrat, sama PKS, itu kalau dijumlahkan suara mereka itu ya sekitar 20%, memang, gitu ya. Jadi kalau suara Anies itu adalah suara yang mencerminkan 3 kekuatan partai politik, itu 20% itu kurang lebih sama kayak begitu. Nah, kalau Anda menemukan sekarang 16, itu mencerminkan 2 partai, bisa PKB dengan Nasdem, atau bisa PKS dengan Nasdem. Iya kan? Kalau Demokrat sudah keluar, sebut begitu. Jadi kalau 16,5 ini itu agak logis mencerminkan 2 kekuatan partai politik. Nah, oleh karena itu kalau begitu ceritanya, Anies tidak punya pemilih independen. Itu pemilihnya sangat berhubungan erat dengan partai politik pendukungnya. Kan gitu loh. Padahal partai-partai ini, Bung Saidiman, mengharapkan efek ekor jas dari Anies. Ternyata nampaknya kalau dilihat dari sini, Anies nggak punya ekor. Ya kan? Ini suara partai. Ini suara partai pendukungnya, kira-kira kayak begitu ya, untuk sementara ya. Nah itu kita lihat. Kemudian ini Ganjar Pranowo 35,4. Ini mirip dengan hasil survei nasional kita bulan lalu, bulan Agustus. Kan kita menemukan ini yang dirilis. Yang pertama Ganjar 35 something kayak gitu. Ya sekitar ini. Kurang lebih sama seperti ini. Kelihatan di sini yang berubah itu, atau walaupun berubah tidak signifikan daripada Anies. Anies tidak mengalami kenaikan lah setidaknya. Dia stabil di situ. Jadi yang tidak tahunya naik, kira-kira begitu ya. Jadi survei telepon ini kurang lebih sama dengan survei nasional yang sampelnya besar waktu itu ya, 4.000-an ya, 4.600 sekian. Jadi saya cukup yakin bahwa ini reliable data ini gitu ya, bahwa posisi reaksi pemilih nasional terhadap pasangan Amin ini ya memang segini, tidak menunjukkan gejala meningkat. Setidak-tidaknya, kira-kira begitu. Kalau dibilang menurun, saya tidak bisa bilang begitu. Tapi kalau meningkat pasti tidak, kira-kira begitu, Bung Saidiman ya. Itu bagaimana reaksi pemilih sementara setelah 2 hari, 3 hari setelah deklarasi. Hasilnya seperti ini. Ekspektasi Amin itu kuat gitu ya, belum terlihat. Mungkin butuh waktu beberapa untuk sosialisasi dan sebagainya. Mungkin PKB juga masih belum panas mesinnya. Kita sebut berpikir positif, kira-kira begitu Bung Saidiman ya.
Jadi butuh waktu ngantri masuk ke kotaknya Anies, kira-kira seperti itu. Itu pertama. Kedua, kita ingin lihat bagaimana hubungan antara dukungan terhadap pasangan ini dengan pilihan terhadap partai politik. Ini untuk menggambarkan tadi partai mana sebenarnya yang di belakang Amin ini, gitu, yang sudah solid. Nah, kalau kita lihat pilihan terhadap tiga pasangan ini menurut pilihan terhadap partai, kita melihat di sini Anies ini cukup mayoritas, Nasdem itu sudah di Anies, walaupun harapannya jangan 54, ya minimal 80 gitu ya. Mungkin butuh waktu untuk itu, tapi udah terlihat polanya bahwa deklarasi Nasdem itu bisa mengalihkan. Gitu ya. Selama ini Nasdem memang udah dengan Anies, udah berhubungan positif dengan Anies. Nah, tapi dengan adanya kejutan seperti tadi, tidak merontokkan. Ya, tidak membuat pemilih Nasdem Nasdem jadi keluar kan begitu gitu. Itu setidaknya walaupun mayoritasnya itu belum 70-80, tapi udah menunjukkan gejala ada pola bahwa Nasdem tetap berada di belakang Anies, kira-kira begitu Bung Saidiman. Nah, kemudian PKB, nah ini baru ya, seperti perkiraan kita tadi, PKB butuh waktu mungkin, gitu ya. Kita berpikir positif Bung Saidiman, PKB baru 20%, gitu ya, yang berasosiasi dengan pasangan Amin. Lebih besar pada pasangan Ganjar dan pada pasangan Prabowo, kurang lebih seimbang, 30-38, gitu ya. Jadi di bawah PKB yang mendukung pasangan Amin ini, di bawah yang mendukung Ganjar Ridwan Kamil atau Prabowo Erick Thohir. Gitu Bung Saidiman. Belum bergeser jadi belum dari sebelumnya. Iya, jadi sebelumnya juga memang kecenderungannya pada dua, pada Ganjar dan Prabowo, tidak ke Anies PKB ini. Nah, ini tantangan buat PKB dan buat tim Amin gitu ya, untuk menarik dan meyakinkan pemilih PKB sendiri gitu. Belum lagi karena kan punya ekspektasi bukan hanya PKB yang dibawa gerbong oleh Caimin, oleh Muhaimin Iskandar, tapi juga gerbong NU. Harapan kan begitu, dan gerbong NU itu lebih besar daripada PKB. Jadi kalau NU cukup banyak yang mendukung pasangan ini, ekspektasinya adalah akan mendapatkan suara yang cukup besar, kira-kira begitu. Nah, berikutnya adalah Demokrat. Nah, ini menarik. Demokrat sudah sedikit di Anies dan Muhaimin, cepat sekali gitu ya. Yang mendukung Anies dari Demokrat sebelumnya itu cukup besar gitu ya, walaupun belum solid betul, tapi tidak serendah ini. Jadi perginya pemilih Demokrat dari Anies itu cukup cepat gitu ya. Hanya dalam waktu pas deklarasi itu, beberapa hari sebelum deklarasi kan reaksinya sudah cepat sekali, menurunkan atribut. Malam itu juga. Ya, malam itu juga kan gitu. Jadi dan cukup cepat itu tersosialisasi gitu ya. Sehingga jadi tinggal 22% pemilih Demokrat. Tapi kita melihat di sini PKS solid tetap. Ya, walaupun PKS tidak mendeklarasikan bersama-sama belum dengan Nasdem dan PKB untuk pasangan ini. Tapi setidaknya saya perhatikan mereka berkomunikasi dan tidak terlihat gejala PKS akan menarik dukungan terhadap pasangan ini. Nah, sejauh ini pemilih PKS solid terhadap Anies dan tidak terganggu Anies berpasangan dengan Muhaimin, Bung Saidiman gitu ya. Partai-partai yang lain, P3 juga di bawah gitu ya. Di bawah, posisinya di bawah pasangan Ganjar dan Ridwan dari P3. Terus kemudian PAN juga begitu. Itu jelas ya. Lebih ke Prabowo. Golkar juga. Golkar juga sedikit ke Anies dan Muhaimin. Itu logis, memang tidak mendukung gitu ya. Di situ ke Prabowo dengan ke Ganjar lebih tinggi daripada ke Anies dan Muhaimin. Gitu Bung Saidiman. Jadi saya melihat bahwa pasangan ini yang cukup surprising, cukup mengejutkan, mungkin diharapkan ada efek kejut begitu, nampaknya tidak gitu ya. Kita melihat tidak punya efek yang menaikkan secara signifikan,
suara Anies ketika dia sudah berpasangan dengan Muhaimin, Bung Saidiman. Dan partai politik dari Nasdem sudah polanya udah tetap stabil, stay di situ. Demikian juga PKS, cuma dari PKB belum masuk. Sementara dari Demokrat udah pergi. Sudah pergi. Kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu mungkin suara ini lebih mencerminkan suara, sementara ini kita bisa mengatakan suara Nasdem dengan suara PKS. Yang menghasilkan angka tadi sekitar 15% dalam elektabilitas pasangan Amin, Bung Saidiman. Jadi intinya bahwa pembicaraan yang hangat tentang pasangan baru ini yang sangat mengejutkan, ini untuk di tingkat pemilih belum punya efek positif yang signifikan. Setidaknya kita bisa simpulkan tidak menaikkan. Itu yang kita temukan ya, baru sekitar 16,5% untuk pasangan Anies Muhaimin. Sementara kalau kita lihat dari partai politik, Nasdem dan PKS memang pendukungnya bertahan, masih dominan mendukung Anies Baswedan ketika berpasangan dengan Muhaimin Iskandar. Sementara PKB, partai baru yang mendukung Anies, ini belum masuk. Dan Demokrat yang dulu mendukung sudah mulai keluar. Itu yang kita lihat dari data-data tadi yang disampaikan oleh Profesor Saiful. Kesimpulannya adalah kemungkinan besar bahwa dukungan pada Anies Muhaimin sekarang ini dominan dari dua partai, yaitu Nasdem dan PKS. Jadi kekuatan partai tampaknya lebih dominan daripada kekuatan tokoh Anies Baswedan sendiri. Saya kira demikian, Profesor Saiful, kesimpulan dari diskusi kita kali ini. Kita akan ketemu kembali dalam bedah politik selanjutnya. Terima kasih.